Pesugihan, jalan pintas yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar cerita tentang seseorang yang tiba menjadi kaya raya? Rumahnya megah, mobilnya berganti-ganti, usahanya seolah tidak pernah sepi, dan uangnya seperti tidak ada habisnya. Lalu muncul bisik-bisik di tengah masyarakat, jangan-jangan dia ikut pesugihan. Cerita seperti ini sudah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, kisah tentang pesugihan terus diceritakan. Ada yang mempercayainya, ada pula yang menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat atau mitos. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai kisah yang beredar, ada satu hal yang sangat penting untuk kita fahami, yaitu bagaimana Islam memandang usaha mencari kekayaan. Pesugihan umumnya dipahami sebagai sebuah praktik yang diyakini dapat mendatangkan kekayaan melalui bantuan kekuatan gaib atau ritual tertentu. Berbagai daerah di Indonesia memiliki cerita yang berbeda tentang bentuk dan tata caranya. Namun hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa praktik tersebut benar-benar dapat menghasilkan kekayaan melalui kekuatan supranatural. Lalu mengapa masih ada orang yang tergoda? Jawabannya sederhana. Karena manusia seringkali ingin hasil yang besar dengan usaha yang sedikit. Saat ekonomi sulit, utang menumpuk, pekerjaan tidak kunjung membaik, sementara kebutuhan keluarga terus bertambah. Seseorang bisa saja merasa putus asa. Dalam kondisi seperti itulah godaan jalan pintas sering muncul. Pay hell. Tidak semua jalan yang terlihat mudah akan membawa kita menuju kebaikan. Saudaraku, dalam Islam, rezeki bukan hanya soal banyaknya harta. Rezeki adalah segala nikmat yang Allah berikan. Tubuh yang sehat adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Anak-anak yang saleh adalah rezeki. Hati yang tenang juga merupakan rezeki. Boleh jadi seseorang memiliki uang miliaran rupiah, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun setiap hari dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk mengejar keberkahan, bukan sekadar kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga tauhid adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Apabila suatu praktik mengandung permohonan kepada selain Allah, meminta bantuan jin, atau bentuk ibadah yang ditujukan kepada selainnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Karena seorang muslim hanya bergantung kepada Allah semata. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu bertawakal kepada Allah. Tidak ada ajaran yang membenarkan mencari kekayaan melalui cara-cara yang bertentangan dengan akidah. Saudaraku, mengapa kita tidak boleh tergiur dengan janji kekayaan instan? Karena semua yang instan seringkali membuat kita lupa akan proses. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai tempat ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan kesabaran. Kalau semua orang bisa kaya hanya dengan jalan pintas, untuk apa Allah memerintahkan manusia bekerja, berdagang, bertani, dan berusaha? Setiap tetes keringat
saat mencari nafkah halal memiliki nilai ibadah. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berada di jalan yang mulia. Lalu bagaimana dengan berbagai cerita mengenai akibat pesugihan? Di masyarakat beredar banyak kisah tentang orang yang konon memperoleh kekayaan melalui pesugihan, tetapi kemudian mengalami berbagai kesulitan seperti hidup dalam ketakutan, hubungan keluarga yang retak, atau merasa tidak tenang. Ada pula cerita yang menyebut adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi. Penting untuk dipahami bahwa kisah-kisah tersebut merupakan bagian dari cerita dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak bisa dipastikan berlaku sebagai fakta pada setiap kasus. Yang jelas, dari sudut pandang Islam, jika suatu praktik mengandung kesyirikan atau meminta pertolongan kepada selain Allah, maka itulah bahaya yang paling besar. Kerusakan akidah jauh lebih serius daripada kehilangan harta. Bayangkan, apa gunanya memiliki rumah besar jika hati tidak pernah merasa tenang? Apa gunanya memiliki kendaraan mewah jika hidup dipenuhi rasa takut? Apa gunanya memiliki banyak uang jika kehilangan keberkahan? Harta hanyalah titipan, cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa menghadap Allah bukanlah saldo rekening, bukan sertifikat tanah, bukan kendaraan, melainkan amal saleh dan keimanan. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, jangan putus asa, jangan iri kepada orang lain, jangan tergoda oleh janji kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Perbanyak doa, perbaiki salat, bersedekah meskipun sedikit, terus bekerja dengan jujur. Mintalah rezeki hanya kepada Allah, karena Allah adalah Raza, Zat yang maha memberi rezeki. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberi manfaat atau mudarat tanpa izinnya. Mungkin hari ini usaha kita belum berhasil, mungkin dagangan masih sepi, mungkin gaji terasa kurang. Namun yakinlah, rezeki yang halal meskipun sedikit akan lebih menenangkan daripada harta yang banyak, tetapi diperoleh dengan cara yang menyimpang. Semoga Allah menjaga hati kita dari segala bentuk kesyirikan, menguatkan iman kita, melapangkan rezeki yang halal dan berkah, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.